Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean Timnas U23. Ya, kalau dilihat dari pertandingan melawan Uzbekistan ini adalah pertandingan yang sangat menarik ya. Tetapi saya ingin membahas ya bagaimana masa depan Timnas Indonesia. Generasi emas ketika Sintayong ya melatih Timnas U19, kemudian U21, U23 dan juga Timnas senior. Kalian bisa melihat awal kedatangannya mencari banyak pemain seperti sosok Hernando, Pratamarhan, ya kemudian Rizky Ridho, ya dan juga beberapa pemain lain seperti Dewangga. Itu adalah pemain-pemain yang memang diorbitkan dari U19 dan kalian bisa melihat alhasil sekarang adalah pemain-pemain yang saat itu ya kemarin untuk dipersiapkan di Piala Dunia semakin matang di Piala Asia U23 kali ini dan terbukti sosok seperti Rafael, Justin, kemudian Ivar Jenner, ya bahkan sosok Zico Sore pun ya ini sangat berharap untuk membela timnas Indonesia dan akhirnya tercapai ketiga pemain selain Zico Sore. Dan saat ini Sintayong sudah membuktikan kepada publik ya bahwa sebenarnya apa yang dilakukan saat ini itu sudah di jalan yang benar. Nah, kemudian di sini teman-teman, efek ya dari lolosnya timnas Indonesia di Piala Asia U23 hingga semifinal kali ini ya, itu ternyata berimbas dari beberapa mental ya para pemain keturunan dan juga lokal untuk bersaing menuju level tertinggi ya, ini bergabung ke timnas. Ini ada yang menarik. Pertanyaan besarnya seperti ini. Ketika sosok Hernando Pratamaran ini nanti sudah tidak umur 23, apakah saat ini seperti sosok Jidabin, kemudian Welber, Halim Jardim, kemudian Amar Brikiks, ini akan bisa meneruskan seperti kakak seniornya, seperti sosok Hernando dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan besar di sini dan saat ini belum ada yang menjamin ya karena memang kalau dilihat saat ini Sintayong tidak fokus lagi ke tim junior dan tim junior saat ini dipegang oleh Coach Indra Safri dan juga Coach Bima Sakti untuk tim U20 ya. Tetapi menurut saya itu tidak masalah, saat ini sedang proses pengembangan. Nah, bagaimana Bang potensi untuk kedepannya? Ini menurut saya ada angin segar. Nah, ini dari sosok Coach Nova ya yang ditunjuk oleh PSSI ya untuk menukangi timnas U16. Ini sepertinya regenerasi Sintayong ya dalam hal ini apa yang sudah dibangun oleh Sintayong dari cara berpikir kemudian filosofi sepak bola. Ini sepertinya kita sedikit lega karena di timnas U19 di sini mendapatkan beberapa data dari diaspora, ternyata yang akan memperkuat ya di timnas U19 ini kabarnya sudah memanggil kurang lebih 6 pemain yang akan menjadi bagian timnas U16 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U16 dan juga Piala AFF. Nah, ini artinya kita sedikit ada angin segar ya, karena regenerasi dari beberapa pemain keturunan ini ada. Dan menariknya seperti ini, di usia-usia U16, U19 ini terkadang ada yang sedikit susah ya, karena memang ada beberapa kendala paspor dan sebagainya. Tetapi dengan ya dampak yang dihasilkan seperti Ivar, kemudian Rafael Struijk, kemudian Justin Hubner yang begitu positif pada timnas Indonesia, sepertinya semua birokrasi itu serasa mudah dan mendapatkan 6 pemain sampai 7 pemain ini dikatakan oleh Coach Nova ini sangat mudah karena memang jejaring yang dilakukan oleh PSSI dan juga diaspora itu semakin bagus. Nah, ini modal bagus. Artinya memang banyak sekali pemain keturunan yang itu tidak dalam hal ini ABC untuk memikirkan dia harus bergabung ke timnas Indonesia karena di tim seniornya kemudian di tim U23-nya itu sudah memperlihatkan bahwa Indonesia itu saat ini sangat disegani di Asia bahkan dunia. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Sintayong kemudian filosofi yang sudah dilakukan oleh Sintayong itu sudah benar ya, jalannya sudah bagus kemudian diteruskan oleh pelatih yang saat ini memang bisa dibilang apa yang diinstruksikan Sintayong dia ikut. Kemudian dia nurut, yakni Coach Nova. Artinya di timnas U19 saat ini kita juga semakin tenang.
Karena ya dalam hal ini kita tidak ada ya dikotomi lokal pride, yakni pemain keturunan dan juga pemain lokal saat ini bersatu padu untuk bisa terus membangun pondasi dari bawah. Nah, kalau timnas U16-nya nanti kuat, kemudian kita lihat di eventnya itu nanti bagus, ya saya sangat yakin akan banyak lagi pemain-pemain keturunan yang akan dipanggil oleh Coach Nova nantinya. Nah, ini menjadi modal bagus ya. Oke. Kemudian, apa yang sudah dilakukan timnas hingga tembus semifinal kali ini ya, bahkan sudah mencetak sejarah kali ini. Ini sepertinya menjadi dalam tanda kutip ya, mungkin seperti karma. Karena ada beberapa pemain yang dalam hal ini mungkin ya awalnya menyepelekan timnas Indonesia. Di generasi Hernando dan juga Pratama Arhan serta Elkan Bagot ini. Kalian tidak perlu ini berpikir panjang siapa itu namanya ya. Pasti kalian sudah tahu ya. Ya, memang dia sudah membela timnas Qatar ya di tim U19 dan sebenarnya generasi dia saat ini dia bermain di Piala Asia U23 tetapi tidak dipanggil oleh timnas Qatar ya. Dan apakah ini ada penyesalan? Ya menurut saya sebagai seorang yang memang lahir di Indonesia, kemudian ibu dan ayahnya juga Indonesia, kemudian dia ya dalam hal ini ya ketika pulang ke Indonesia banyak reaksi negatif dari penggemar sepak bola Indonesia. Yang menurut saya ada sedikit kekecewaan ketika dirinya memang tidak dipanggil oleh timnas Qatar U23 dan bersama klub pun dia juga tidak ya dalam hal ini tidak mendapatkan kesempatan menit bermain yang banyak sehingga memang dari segi persaingan dia memang belum bisa ya untuk bisa mendapatkan jam terbang. Nah, tentu ini lagi-lagi PSSI ya dalam hal ini di tahun-tahun sebelumnya saya yakin itu sangat kecolongan. Tetapi kalau melihat saat ini ya, saya yakin sekali banyak pemain yang dalam hal ini berlaga di luar negeri ingin sekali bergabung bersama timnas dibanding ajakan negara lain. Karena memang saat ini mindset, kemudian bagaimana track record, kemudian perkembangan, itu sudah sangat luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak pulang ke Indonesia. Karena memang saat ini pemain-pemain lokal itu harus bersaing bahkan dengan 1000 stamina. Kalau tidak ya akan kalah dengan apa yang sudah dilakukan oleh PSSI. Karena PSSI saat ini ya bukan lagi bagaimana mencari pemain dari Sabang sampai Merauke saja. Tapi di ujung dunia pun kalau dia memiliki darah Indonesia, PSSI pasti akan cari. Jadi cakupannya luas dan jejak digital pun ya. PSSI tidak main-main dengan memberikan kesempatan kepada pelatih analisis, kemudian ada beberapa tim diaspora yang memang menganalisa si pemain apakah ini cocok dan juga layak jadi kriteria pelatih. Artinya tantangan ke depan bagi pemain ini sangat berat karena ya para pemain-pemain keturunan saat ini pasti ya untuk membela timnas Indonesia baik itu di kelompok umur maupun senior ya. Itu pertimbangannya sangat mudah untuk menentukan yes. Ya, kecuali saat ini pemain-pemain seperti Kevin Dick ya, kemudian Mas Hilgers dan juga beberapa pemain lain yang memang masih memiliki kesempatan untuk membela timnas Belanda ataupun negara yang memang levelnya itu 3-4 kali di atas Indonesia. Itu wajar saja, tetapi saat ini Indonesia sudah berada di level baik di Asia dan juga bisa bersaing di level Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan banyaknya pemain keturunan di U16, kemudian mulai meningkatnya ya di U21 dan juga berhasil fondasi ini dibuat di senior dan juga U23? Apakah kalian yakin setelah masa ataupun angkatan Hernando dan kawan-kawan Indonesia tetap bisa berjaya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.